what's up guys? One Glove TV, welcome back. Finally, sudah sekian lama kita nggak videoan. Hari ini gua kedatangan tamu, ada dari Eko Arti. Om Eko Arti kan? Chao Xiang. Om Chao Xiang. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas teknologi baru di 2022 dan yang pastinya bakalan bahas antena. Ada yang baru nggak? Antena sementara kita masih maintain yang udah ada. Oke, kayak Vitu gini-gini ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, and nanti bakalan ada satu tamu lagi, penggiat yang aktif banget ya. Oh, aktif banget ya, rajin banget ya. Ya, makanya gue mau undang dia di sini. Oh, harus. Alright, let's go. Please. Oke, kita panggilkan Mas Dimas. Mas Dimas, ini dia. Ini pagi, Ngomong. siang, sore, malam pasti ada di wedding. Penggiat wedding. Alright, jadi mau ngobrolin apaan sih? Ya paling kita update recent teknologi yang sekarang ya Glob ya. Ya. Jadi kan banyak teknologi digital, lebih Oke. tepatnya digital baru yang masuk ke market. Kayak contohnya Dominator V3 kan ya? V3, V4, V5. Tanya dong tuh sama penggiat. Nah, gimana nih Pak? Dominator HD. Dominator HD lebih tepatnya. HD. Dominator HD sama ada Kedic Walksnail. Voxnail. Nah, Itu semua digital. Semua digital. Nah, Sama HD Zero. HD Zero ya? Iya. HD Zero juga. Walaupun HD Zero kayaknya pilihan yang agak kurang populer ya belakangan karena VTech-nya kayaknya kurang sehat gitulah. Kurang robust katanya sih dengar-dengar. Tapi semua sistem itu sama kan? 5,8 dan lain-lainnya. Untuk Atau saat gitu? ini sama kecuali DJI V2 system yang mungkin dia satu-satunya yang dual frekuensi yang gua tahu. Jadi gimana Mas Dimas selama menggunakan digital? Ya. Kan kita tahu Mas Dimas ini aktif banget gitu untuk komersial. Amin. Ya selama ini pakai digital sih, saya kebetulan buat belusukan ya. Buat belusukan itu sinyalnya lebih bagus daripada bawaannya. Jadi sinyalnya itu kalau yang saya rasain ya di V1 atau di V2 itu penerimaannya itu lebih bagus daripada bawaannya. Jadi mau kuatnya di depan, di belakang itu kita tetap tenang lah, nggak kejat-kejat kata orang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kejat-kejat itu mungkin ya kurang pas dalam ngesetnya mungkin ya biasanya gitu. Nah, gue sekalian pengen tanya deh, sebenarnya ada nggak sih prosedur untuk supaya kita dapet range bagus gitu menggunakan si DJI system? Karena sebagian orang kan yang tadi Mas Dimas bilang banyak yang suka apaan gue segini range-nya udah jelek, itu gimana sih? Oke, mungkin gua bantu tambahin juga ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya target market dari mostly DJI system FPV pertama itu kan banyak yang pakai lebih ke pilot-pilot yang konversi dari analog yang memang dia udah pro. Di analog dia udah lulus lah, dia masuk ke DJI FPV system V1. Oke, dia cuman analog, dia cuman single frekuensi sama kayak analog tapi dia bentuknya digital. Nah, untuk DJI FPV system V2 itu kalau gua lihat lebih banyak ngincer ke pemula atau orang-orang yang baru masuk ke hobi ini ya Glob ya. Kenapa? Karena semuanya udah dipaket bundling lengkap sama drone-nya. Jadi perbedaannya lebih ke target market segmennya, yang mana untuk V2 itu banyak pemain baru yang nggak paham nih. Mungkin entah kurang tahu atau dia kurang cari tahu lebih lanjut karena memang dia baru kan. Dia banyak yang nggak paham, kayak umpamakan kita tuh di negara CE. Jadi negara itu kebagi dua, CE sama FCC. Nah, maksudnya itu apa? CE itu negara yang diregulasi untuk power video transmitter ataupun radio telecommunication-nya untuk frekuensi 5,8 tuh maksimum 25 miliwatt aja. Ini yang jadi perkara nih, orang baru beli V2, loh kok di demonya DJI bisa sampai 4 kilo ataupun bisa sampai jauh lah, long range tembus, bisa main berenam segala macam. Nah ini yang mereka nggak tahu kalau di kita itu di lock powernya di 25 miliwatt. Sebenarnya banyak ya di YouTube hack power. Iya. Jadi bisa dihack. Gue pakai sih. Nah, pasti lah. Jadi ya karena untuk penggunaan hobi, jadi mungkin ya kita agak nyantai lah ya. Ini hobi doang kok Pak. Kalau Om hobi apa gimana? Saya murni untuk hobi. Wah, penghobi sejati nih. hobinya tapi main jauh-jauh. Saya sukanya yang jauh. Wah, Jauh-jauhnya. Adrenalinnya beda ya. Ya, pakai apa sih? Sekarang pakai apa drone? sekarang pakai untuk
wattnya sendiri pakai Raja Wali Budak. Oh, 7 inch? 8 inch. 8 inch. Pakai full GPS lah ya? Full GPS, dan untuk saat ini memang saya sebelumnya di analog. Oke. Sekarang saya udah mulai coba ke digital. Oke. Karena kan ada tantangan digital bahwa di situ ada batasan limitasi untuk jarak terjauhnya. Iya. Karena datanya lebih berat ya. Ya, saya sih sudah coba ya, mungkin saya sih masih awal-awal, baru 3 kali coba Om. Oke. Yang pertama dapat 3 kilo, Oke. yang kedua dapat 5 kilo, Oke. yang ketiga kemarin dapat hampir 7 kilo. Oh iya. Waduh. Ya, jadi cuman masih settingan-settingan coba-coba. Tapi ya semuanya pakai produk yang Meko. Wah, masuk. Masuk, Meko. Ya, masuk. Cuman ya itu Masuk, tadi masuk. Om Taufik ini kan memang dia penghobi, dia udah start dari analog, dia tahu nih konsep dasar antena seperti apa untuk penggunaan. Jadi buat kita mau push range atau apa itu kan kita harus tahu basic dasar ilmunya dulu ya Glock ya. Jadi kayak antena ini bagusnya buat apa, untuk di receiver atau buat di VTX, terus juga antena directional ataupun omni itu semua ada bedanya, ada plus minus dan sesuai fungsinya. Jadi kalau directional kayak yang ini nih, ini ORT DJIs. Directional dia artinya antenanya gainnya di direct atau ditujukan ke satu area, terutama di depan dia, mostly kurang lebih segini lah. Jadi untuk terbang, kalian yang terbang long range atau mau penetrasi itu enak banget pakai antena directional kayak gini dibanding yang omni aja. Seperti antena bawaan itu semua omni, jadi kita nggak perlu arahin kayak gini, mau kemana aja arahnya dia akan tetap bagus atau tetap sesuai limitasinya lebih tepatnya. Ya kalau udah terlalu jauh ya pasti hilang. Nah kalau directional, kalau umpamakan kalian terbang terlalu ke kanan, kalian tinggal nengok ini, itu bisa dapat lagi. Karena dia kayak lampu senter lah kasarnya. Gitu. Jadi harus paham kayak tadi, paham juga limitasi device-nya. Limitasi device-nya kita di negara CE itu powernya 25 mW, harus di unlock buat bisa unlock channelnya lebih banyak, sama powernya bisa maksimum 1200 mW. Berarti dari pabrikan itu emang masih di lock ya? Masih di lock. Jadi kalau kita buka dari device, kita update, register itu masih di lock. Mas Dimas di unlock gak? Di unlock. Ini saya nambahin dulu. Oke, nah, boleh. Saya nambahin. Ya iya dong, jangan diem aja lu, ntar tidur lagi. Kopi, pesan dulu kopi. Udah. Ya, saya nambahin dikit aja nih, sepengetahuan saya, karena saya lebih banyak ngambil buat belusukan ya. Iya. Beda mau Om Chausi yang jauh-jauh gitu ya. Iya. Keren Om. Iya. Ya, Terbaik. kalau saya sih pasti, karena sebelumnya kan saya pakai V1 ya, terus ganti V2. Nah, V1 itu saya unlock jadi 1200. Oke. Nah, caranya cari sendiri deh di YouTube. Iya, udah banyak sih di YouTube, udah banyak. Dan mudah lah ya. Ya. Nah, kalau V2 itu cara unlocknya agak beda sedikit. Jadi dia 2 kali ya. 2 kali. Nah, caranya bisa cari sendiri di YouTube. Ya, oke. Nah, kebanyakan teman-teman saya kalau pas lagi main bareng itu masih belum ngerti power seperti itu gitu. Nah, kebanyakan ada beberapa saya nggak usah sebutin namanya itu. Itu main masih di public channel. Oh iya. Di Bedanya channel apa? 8. Nah, channel 8 itu izin paling lemah ya biasanya. Iya. Itu powernya paling lemah. Oh, oke. Itu lemah dan itu mereka ya, karena saya udah digital ya, terbang tapi masih di channel 8 saya lihat. Wah, itu berarti kan tidak maksimal ya. Oke. Nah, pemilihan channel gitu. Terus Balik Jadi lagi ke bawah karena itu ya? tadi yang V2 itu kebanyakan pemula kan. Oh, Jadi dia oke. kurang paham bahwa video transmitter itu kita bisa pilih channel, pilih power segala macam. Bisa di unlock. Benar kata Mas Dimas. sama ada lagi beberapa ini kok punya saya kejat-kejat gitu, kadang supaya hilang-hilang, pas dicek dia masih 25 mW. Ya itu tadi Seperti bawaannya. karena defaultnya kita di negara CE. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru dari analog pindah ke digital ya dicek dulu apakah sudah benar enggak. Kalau pakai 25 mW tentu pasti tidak semaksimal seperti kita keluarkannya. Powernya Oke. Iya Beda-beda power. omnya. Alright. Terus sama satu lagi antena. Nah, ini yang saya rasain sih, ini kombinasi pas sih. Jadi ini bisa ngambil yang surrounding ya. Iya, buat sekeliling. Feeling ini satu bisa lagi sama directional. yang full. Jadi kombinasinya Masuk. Itu. Masuk ya?
Masuk Om Ade. Masuk. Lanjut. Om, gue mau nanya dulu Om, kan sering main jauh-jauh dan sebelumnya main analog. Nah, dari transisi analog ke digital, berasanya apa? Dunianya seperti berubah. Oke. View-nya berubah semua. Alright. Jadi yang dulu biasa lihat padi cuma lihat warnanya tok, sekarang bisa kelihatan sampai butir-butirannya. Sampai pupuk-pupuknya. Ini dapat ABG baru ya? Apa? Dapat ABG baru. Iya. Itu susah, nggak berani ngomong Om. Oh, iya. Tapi kayak diomelin. Main ya? Pokoknya bening ya. Boleh nanya nggak? Boleh nanya. Ngomong. Kebetulan saya kan nggak main long-range Om. Oke. Om set 1200 berarti Om ya? Maksimum power. 1200. Ada ngerasain kejar-kejar pakai ini Om? Nggak ada Om. Nggak ada ya? Nggak ada kejar-kejar. Pas paling pas udah di ujung aja, pas udah mau hilang Om ya? Nggak juga loh. Oh nggak juga. Keren. Nggak Berarti juga. Omnya balik sebelum videonya di rusak. end of limit Dia udah ya. tahu lah ya. Iya. Berarti limitasinya baterai sekarang. Iya, Gitu. baterai. Berarti limitnya lebih ke baterai ya. Ya, Berarti memang yang saya waktu terbang itu kan saya nggak dalam testing yang ke maksudnya Sampai saya push banget gitu ya. push banget. Saya selalu bertahap. Iya, Cari- linear lah. Cari Maksudnya, kombinasi baterai Om, Iya. cari kombinasi antena kan. Mana kekurangannya saya balik dulu, repair dulu. Besok ada waktu. nah ini benar Nah, banget ini nih. penting. Penting banget. Dan terbang tidak dalam kondisi mabuk. Oh, Nah, iya. itu nggak boleh. Jangan dong. Nggak boleh sambil whatsappan juga, Iya. sambil nelpon nggak boleh. Safety. berarti izin Safety berarti flying. yang bilang digital kejet-kejet itu penggunaannya mungkin kurang Kurang pas ya kali ya. pas ya, Untung- kurang tepat lah. Iya, Seperti itu mungkin mungkin. kurang maksimalin pengetahuannya di situ kali. Iya. Ini. Makanya di OnePlus TV nanti ini diluruskan. Kita share. Ya, kayak jadi tadi buat yang pertama kita rangkum itu Mhm. power kita karena di negara CE itu Mhm. defaultnya 25 mW. Oke. Terus dua antena itu ada limitasi bawaannya itu omni. Lalu kalau upgrade ini directional yang kayak lampu center lah kasarnya. Jadi sesuai directional kita terbang lah harus diarahkan. Alright. iya. Produk terbaru Om, yang Helical. Helical 15 ton sementara untuk analog only. Karena RHCP. Nah, ini ngomongin polarisasi lebih seru lagi nih. Jadi kenapa DJI V1 dan V2 berbeda gitu kan ya Mas Dina? Jadi untuk DJI V1 kemarin kan sempat ada gosip ini namanya kan antenanya DJI V2. Hanya untuk V2 only ya dibilang. Padahal sebenarnya enggak. Sama basicnya kayak DJI V1 sama analog sebenarnya konsepnya sama. Sinyal yang dikirim sama-sama 5,8 GHz. Yang membedakan hanya polarisasinya. Untuk analog mostly, nggak semua ya, mostly kita pakai RHCP, right hand circle polarization. Untuk untuk di digital, DJI ini kebanyakan pakai LHCP kenapa? Mungkin ada beberapa alasan. Contohnya umpamanya si DJI ini sengaja pakai LHCP supaya nggak bentrok, meminimalisir bentrok sama si analog. Jadi meminimalisir kita konflik pada saat kita main bareng sama teman-teman yang analog. I see. Makanya dia pakai LHCP. Cuman secara garis besar konsepnya channelnya semua mirip sama-sama di 5,8 GHz groupingnya. Makanya ada kita bisa milih channel 1 sampai 8 hanya di digital nggak disebut nih. Kalau di analog kan kita disebut F1 Yeah. itu berapa R1, R2, R3. Ini nggak disebut cuma 1 sampai 8, tapi itu groupingnya di 5,8. Bedanya di LHCP. Nah, untuk DJI V2 antena nah ini V2 gogglesnya. Untuk V2 ini dia linear antenanya. Kenapa? Karena lebih mudah bikin antena dual band. Balik lagi tadi yang gue bilang untuk V2 itu bedanya dia satu-satunya teknologi digital yang dual band. Alright. 2,4 dan 5,8 GHz. Nah, antenanya itu ngumpet di sini nih dia nih linear, lebih mudah diumpetin di drone-nya. Oke. Sama si DJ lebih rapi lah gitu, Rapi. lebih apa ya professional look. Kalau DJ selalu dia keunggulannya di situ. Diumpetin di sini nih linear dan lebih mudah bikin antena dual band linear dibanding sirkular dan bentuknya pasti besar. Sirkular 2,4 GHz itu gede banget pasti. Makanya dibuatlah linear di drone-nya plus di gogglesnya. Nah, jadi Sky Duo ini makanya kita desain linear. Linear itu bukan LHCP, bukan RHCP, tapi dia bisa terima sinyal LHCP maupun RHCP. Bedanya hanya ada minus 3 dB.
di penerimaan. Tapi minus 3 dB itu nggak terlalu krusial dibanding dengan gainnya yang di-offer sama dia. Itu udah 11 dB sendiri. 11 dB S-Real di minus jelek-jeleknya itu kan plus minus ya 3 dB. Minus 3 dB itu aja masih sekitar 8 dB kan. Itu jauh dibanding antena yang available di pasaran saat ini kayak iFlight Crystal itu cuma sekitar 6 sampai 7 dB relay. Terus sama apa lagi sih yang directional available di market? Lumineer pun cuma sekitar 5 dB malah, 5 sampai 6 dB. Lumineer itu yang X2 ya? Iya. X2 ya. Iya, jadi untuk yang available di lapangan tetap menurut gua bukan cuman gua promosi tapi option yang paling available untuk gain paling tinggi walaupun ada mismatch polarization tadi adalah ini. Dan itu nggak terlalu krusial di digital ya, beda sama analog. Kalau di analog mungkin krusial, tapi kalau buat di digital karena dia sinyalnya di coding digital dulu, jadi yang dikirim adalah paket data. Jadi mau ada noise dari luar, selama itu sinyal itu akan menguntungkan buat dia, buat digital. Jadi gini, kalau di analog kita kenal ada namanya, kalau orang-orang lama pasti tahu nih yang pelajarin multipathing. Ya, multipathing itu sinyal asli mantul ke tembok, balik lagi ditangkap sama receiver, itu multipath namanya. Jadi noise. Nah, jadi makanya kerenyak-kerenyak tuh gambarnya. Kalau di digital nggak gitu, karena yang dikirim bukan gambar, paket data. Selama dia masih terima walaupun berupa pantulan itu tetap bagus. Makanya nggak terlalu krusial perkara polarisasi ini. Google DJI itu kan dia LHCP. Tapi nggak menutup kemungkinan kita rubah polarisasinya jadi RHCP juga. Tepat. Jadi nggak ada masalah mau kalian rubah ini semua selama di VTX-nya kalian rubah juga. Jadi di VTX-nya RHCP ya di sini RHCP. Sebenarnya momennya sama kayak analog zaman dulu kalau kita lagi race. Benar. Gue pakai L ya biar nggak terlalu ke distract sama yang lain gitu. Tapi di quadnya harus pakai L, di gogglesnya juga pakai L. Oke, ada pertanyaan di Instagram gua. Oke. Gini, Bang, mau nanya untuk penggunaan patch antena seperti iFlight Crystal, ORT DJI, Lumineer X2, patch Fisher, apakah perlu untuk DJI FPV drone dan apakah berpengaruh terhadap penambahan jarak dan penetrasi dibanding stok antena? Karena rata-rata pakai patch antena seperti kayaknya untuk drone FPV di luar DJI. Oke, ini pertanyaannya DJI FPV ya berarti. Menurut gue cakep banget nih pertanyaannya. Mungkin kita langsung tanyain sama usernya langsung. Abis itu nanti gue akan komen. Dari usernya langsung nih. Dari pertama mana nih, kanan dulu ya. Mas Dimas kenapa ganti antena? Kenapa upgrade antena? Karena dikasih. beli loh. Beli. Tanya Chandra. Oke. Pertama ya kalau dari saya ya. Pertama kalau saya lihat sih pertama bentuknya compact. Compact dimasukin di dalamnya lebih enak daripada bawaannya. Nggak perlu copot pasang jadi. Iya, benar. Nggak perlu fragile banget gitu, sticking out gitu ya. Satu lagi, ini produk Indonesia. Kita harus support. Yes, dan sir. Support. Ini murah bro, coba lu bandingin sama Lumineer ya. Nah, ngomong-ngomong lu murah, ini kemurahan atau gimana? Kemurahan ini. Kemurahan dan mungkin teman-teman yang baru upgrade digital pasti lebih ngambil yang lebih mahal. Karena mungkin dipikir lebih bagus ya. Tapi ini saya pakai buat ini saya terbang di atas orang loh. Saya terbang di atas orang kadang mepet banget sama orang. Jadi sinyal itu saya sangat pentingin banget gitu. Berarti pede lah ya. Setelah upgrade lah ya. Sebelumnya saya kan pakai yang bawaannya dulu ya, bawaan seperti apa. Nah, setelah pakai ini wah udah. Nah, intinya ini keren dah, coba dulu dah. Nah, ini dari user yang memang dia kerja profesional sebagai pengambil video lah ya. Drone pilot. Nah, kalau dari Om Chosyang gimana? Menurut saya kenapa upgrade antena atau ganti antena? Wajib. Iya sih, benar sih. Itu benar pilihan. Karena untuk upgrade kita sudah menjadi lebih baik ya. Betul nggak sih? Pastinya begitu. Apalagi produk Indonesia sih nomor 1. Yang kedua juga ini harganya juga. Iya sih. Murahan sih. The best dan menurut saya memang terlalu murah. Terlalu murah. Nah, ini rugi bandar dong kita ya. Nah, kalian kalau mau bikin warti rugi ya beli aja antena ini rugi gua bikin. Kemurahan ini. FPV harus mahal. Harus mahal. Izin Om Eko kan kalau siap. Kalau kita kan dari arah kita nih. Iya. Nah, yang dari DJI FPV nih, moderator kan pakai nih. Udah bikin
videonya Betul. dilihat di atas itu kali ya. Betul. Yang pernah bikin di Sentul ya. Di Sentul Iya. yang waktu Nah, itu kita bikin. itu gimana itu? Iya, waktu itu mau Made juga ya. Videonya nanti Oke, diembat di atas ya. Ya kan Made? Iya. Diembat di atas nanti videonya. Iya, iya. Nanti Gimana? tampilin. Kalau menurut gua ya kayak tadi Om bilang, jadi upgrade itu kan buat menjadi lebih baik, ya kan? Dan yang pasti lebih pede daripada gua. Emang sih stok emang udah didesain untuk si sistemnya gitu ya. Cuman gue emang lebih pede untuk upgrade gitu. Dan tapi so far dari zaman analog terus akhirnya ke digital ya emang cuman ORT yang bisa di hati. Masuk. Tapi serius waktu gua bawa ke Bajo gitu ya. Ya karena gua udah pakai antena seperti ini ya gue pede aja gitu dengan sistem yang ada. Jadi bikin lebih pede sih, sistemnya udah bagus, terus Ditambah lagi ya sama antena. sinyal dan antena yang better gitu. Tapi Jin ada kekurangan nih nggak? Apa tuh? Harganya kemurahan. Ya. Serius, jadi Ya. orang nggak terlalu, kalau menurut saya, Ya. orang pasti ngambil yang lebih mahal ya, pasti gitu. Karena mindset dari mahal lebih pricing bagus. itu ya. Iya. Karena mungkin Karena mindsetnya mungkin- beli unitnya aja udah mahal. Iya. Tapi kalau dikasih barang murah nanti jadi Iya. Kesannya gimana nggak gitu ya. yakin aja. Saya jujur agak kecewa ini kenapa yang V2 harganya mirip sama V1 gitu kan. Kebetulan saya ada yang V1 kan. Oh, V1-nya ya. Iya, dari Harusnya lebih improvement ya. Iya, dari bahan aja udah aduh. Udah jauh dibanding V1. Mungkin itu ya kalau dilihat dari teman-teman ya. Gitu dari Tapi memang secara ini sih memang ya maksudnya saya bicara berdasarkan hasil yang saya dapat ya Om ya. Untuk long range saya sudah coba bermacam-macam antena ini V1 nih. dari model untuk analog sudah coba bermacam-macam antena ya tetap memang harganya sendiri memang jauh Ya. jauh satu bisa satu banding 3 1 banding 2 kan. Ya. Tapi secara yang sudah saya coba untuk di analog saja nggak ada lawan. Dari segi kualitas gambarnya, sampai range-nya, sampai untuk urusan yang ya menurut saya namanya orang yang lagi FPV kan pasti kan pesawat itu kan duduk-duduk pasti kan Goyang-goyang kena angin, nah tetap gambarnya itu tetap stabil bagus. Itu yang saya suka dari ORT. Alright. Ya cuman memang sih ya cuma harganya itu. Iya. Atau jadi dikomplain orang Bukan, kan bukan. dikomplain Atau mungkin- kemahalan ya. Bukan, atau mungkin dibandel harganya. Iya, jadi ini memang banyak yang bingung kenapa DJI V2 itu cuman ngeluarin 2 port. Jadi ini nggak kita bandel karena balik lagi tadi di DJI V2 sistem itu dia kan sistemnya dual band. Untuk DJI V2 ini Tuh. dual band. Itu V1 yang ada di situ. Ah, ini satu band nih, single band nih, dia 5,8 doang. Makanya lebih kecil, lebih compact. Ya ini dual band, ini true dual band. Untuk kalian pakai di ini colok di antena di remote 2,4 pun nggak akan ngebakar remote kalian. Ini cun di 24 dan 5,8. Nah untuk Omninya, sayangnya untuk sementara kita belum bisa provide nih yang dual band. Jadi untuk yang Omni ini bisa dipasang di V2 hanya dengan limitasi dia akan masuk ke 5,8 aja. Jadi bisa digunakan di V2 yang Omni ini nih, tapi hanya di frekuensi 5,8, dia nggak dual band. Nah untuk tadi mungkin terima kasih Mas Dimas sama Chosiang ataupun Glob yang udah sharing perihal kenapa sih ganti antena dari antena defaultnya. Itu balik lagi ORT itu kan sebelum ngeluarin barang kita juga udah riset karena gue juga main di bidang ini ya. Gua hobi juga, gua nyari cuannya juga di sini dari sisi videographer. Gua juga riset sebelum gua ngeluarin barang gitu. Jadi gua akan pakai barangnya apa kira-kira yang gua temuin kelemahan dari antena bawaan. Satu, gainnya dia kecil. Dua, dia terlalu sticking out, terlalu keluar gitu. Jadi kalau pas kita mau nyimpan agak repot dan rentan patah. Satu itu. Bedanya berapa? Itu tuh. Kalau gain bawaan itu dia kan Omni standar kisaran ini ya bawaan asli. iya. Jadi untuk yang V1 gue lupa deh, V1 kayaknya linear juga deh yang V1 V2. Jadi dia linear di gainnya kurang lebih di 2,1. Oh, kecil sekali. Kecil banget. Karena ya itu dia mungkin balik lagi untuk dia mengakomodir kebutuhan secara general. Baik yang pemula ataupun yang udah senior. Jadi dia nggak bisa
nentuin kan yang mau beli goggles-nya apakah udah senior, dia tahu penggunaannya seperti apa atau masih pemula gitu. Makanya dikasih yang aman adalah yang Omni, gen kecil. Kalian nggak harus arah-arahin, dia bisa receive dengan baik gitu. Nah makanya ini kita provide untuk yang udah lebih pelajari lebih lanjut, udah naik kelas lah bahasanya, itu bisa upgrade antena yang directional sesuai dengan kebutuhan. Keunggulannya apa? Nggak cuman buat long range, tapi juga buat penetrasi kalau kalian suka nembus-nembus gedung. Oke, kita ngopi dulu. Iya. Mbak Denny, kopi biasa. dulu, kasih dulu. Terus Ini pagi-pagi kok udah bisa nyajin kopi, emang kayak baru jam 8-an Yes. ini. kita per hari ini buka jam 8 pagi. Loh, kok sih buka jam 8? Yes. Enak. Jadi kalau mau main sepeda-sepedaan, kumpul-kumpul pagi, monggo buat mampir. yang mau madol gitu ya. Nah, itu boleh. Jam boleh, 8 boleh. pagi udah buka. Iya, Bisa langsung bisa. pesen. Ngopi dulu dong, ini ngomong dong, mulu. kita ngopi dulu. Cheers. Alright, Rasa apa nih? Rasa apa nih? lanjut Om Eko. Oke, jadi balik yang tadi gue riset kenapa sih orang ganti antena. Yang pertama dari sisi compactnya, yang gue bilang tadi antena bawaan DJ itu sticking out, terlalu sticking out, jadi harus copot pasang tiap kita mau pakai, ribet ya gitu kan. Terus juga dari sisi quality, itu kayak yang dibilang Mas Dimas tadi, dia ngebantu banget di penetrasi, bikin kita juga jadi lebih pede Om ya. Tadi Glob juga Pastinya. sempat mention lebih pede karena apa? Kita tahu bahwa produk yang kita bikin ini memang khusus didesain untuk device yang kita pakai dan di-tune satu persatu. Oke. Terus juga ngerangkum dari yang kita bahas awal tadi, bahwa DJ V1 dan V2 itu beda. V2 itu dual frekuensi dan kita di negara CE itu 25 mW, jadi powernya bisa di-hack lagi untuk lebih gede. Kayak tadi ya ngebahas kenapa sih ada beberapa yang gerejat-gerejat atau apa, yaitu tadi ada beberapa alasan. Salah satunya adalah dari sisi power kita di negara CE, terus ada gosip-gosipnya DJI V2 itu hanya bisa untuk V2, itu enggak. Karena balik lagi yang udah tadi gue buktiin bahwa ini walaupun ada mismatch atau dB, mispolarisasi, karena yang ini linear, DJI V1 itu LHCP, konsepnya dia tetap sama. Dia frekuensi 5,8, dia hanya minus 3 dB dari gain utamanya dia 11 dB. Di minus 3 dB aja dia tetap ya di 8 dB gitu. Jadi 8 dB pun itu tetap jauh lebih gede dari antena-antena yang udah available di pasaran, kayak yang tadi ditanyain sama teman lo Glob yang di Instagram. Ya, di Instagram tadi. Lumiere, Crystal segala macam, tetap ini yang paling high gain. Alright. Saat ini di pasaran dengan harga yang make sense lah. Yang tadi hampir dibilang kemurahan. Murah banget. Murah banget. Masuk Pak Eko. Masuk ke itu. Alright, jadi segitu aja video kali ini. Semoga di video kali ini kebantu ya untuk Iya, teman-teman untuk yang teman-teman yang belum paham Oh. ataupun yang lagi ngulik, Mhm. itu bisa jadiin video ini sebagai referensi. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung di komen, komen gua aja. akan pantau. Ya, Om Eko pantau ya comment section Gua ya. akan bantu jawab. Ya karena tadi udah ngebahas teknis banget dan dari penggiat juga, dari segi long range semuanya lengkap. Ya semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, subscribe channelnya apa? Channel apa? Dimas Auto Fajra. Oke. Oh, radio transmission lah. Oh, udah pasti. Om, Subrek gimana? Tahu siang. Ciao siang. Oh iya. Iya. Bisa. Jadi Kamu untuk ada di mana sih? mau beli bisa di toko-toko FPV favorit kalian Alright. via Tokopedia. Ada banyak lah tuh toko-toko favorit, Iya. bisa kalian pilih. Banyak Kalau banget. nanti Tinggal ada search yang, aja di online. Old Radio Transmission ORT ya, antena. DJI atau apa. Ya semuanya ada Nah, situ. kalau ada yang kosong, request. Ya request langsung DM aja. Ya. Alright, thank you guys. Stay safe, fly safe. One Love TV. Okay.